Semua baik? Semua baik? Yakin baik? Gak suka cita? Semua suka cita? Iya, yang rasanya yang ini main di belakang, yang lain semuanya suka cita? Iya, bangkatan langsung angkat tangan. Ya, apalagi kalau tidak suka cita, ngapain lagi, ya kan? Ya hanya itu yang bisa kita lakukan. Mau bersedih-sedih untuk apa, ya kan? Mau galau-galauan, ya. Usia kalian itu usia sering galau. Cuma WA centang satu belum dibaca aja udah galau, gak mau makan. Terus apa lagi ya? Telat bangun 5 menit udah galau lagi. Ya. Saya harap enggak. Semua di sini selalu bersuka cita. Amin. Semua di sini selalu mengucap syukur dengan apapun yang terjadi. Betul? Oke. Lama nggak jumpa. Terakhir kapan ya kita jumpa? Iya, kemarin, maksudnya di ibadah pemuda. Bulan kemarin, saya di sini nggak ya? Lupa. Nggak ya? Januari ya? Januari atau lupa? Ya, oke. Kemarin terakhir saya lihat ada foto yang beredar di ibadah pemuda. Ramai banget di depan. Bener nggak? Bener kan? Jumlahnya bener kan sebanyak itu? Kemana sekarang? Oh izin, terus sakit, keluar kota, acara keluarga, kayak sekolah ini separuh yang masuk. Udah mau libur mbak, soalnya udah mau libur, jadi hawa-hawanya liburan aja, malas mau masuk. Biasanya kalau di sekolah seperti itu. Kalau di sekolah, saya sama murid-murid saya itu kalau mau libur, banyak orang tua seperti itu. Bu, tinggal 1 hari mau berangkat liburan. Jadi hari terakhir itu ya seperti ini biasanya, 50%. Ya, saya harap minggu depan lebih banyak lagi dari yang difoto dan terus bertahan. Siap penuhi jiwa? Siap penuhi jiwa? Harus siap. Oke. Ya, saya diberi tema dari kapan itu yang WA saya siapa ya? Marcel. Ya, benar. Ya. Tentang menyangkal diri, tentang hal berpuasa. Saya baca, tentang ini bulan puasa, firmannya tentang puasa. Ada yang mau ikut-ikutan puasa juga. Ya, oke. Ya, hal berpuasa. Next slide, Pak. Ya. COVID-19, Corona Virus Disease. Semenjak ada dia, apakah yang berubah? Kalau sekarang sudah back to normal ya. Awal-awal ketika ada dia, ketika dia ada di masuk ke Indonesia, apa yang berubah? Ada jarak di antara kita, oke. Yang lain, iya ada jarak di antara kita. Susah lihat senyumnya orang, Mbak. Saya nggak tahu ngajak ngomong itu dia seneng apa nggak seneng, nggak tahu, nggak ada ekspresinya, ya kan? Apalagi yang berubah semenjak dia datang ke Indonesia? Nggak boleh? Yakin nggak boleh keluar rumah? Bukannya kalian malah nggak sekolah, keluarnya malah lebih lama lagi, tiap hari keluar rumah, menang-menang nggak sekolah. Yang lain nggak boleh keluar rumah ya, pasti awal-awal dulu mesti jangan keluar rumah dulu, kok di dalam rumah semua. Kalau dari keluar hanya buang sampah aja masuk harus cuci tangan, mungkin harus mandi. Ya, yang lain apa yang berubah ketika dia datang ke Indonesia? Berapa? Kapasitas tempat makan, tempat ibadah, apa lagi? Mall, ya, mall. Oke, semua dibatasi.
Yang lain? Banyak kehidupan kita yang berubah, betul? Semenjak ada yang namanya Corona Virus Disease 19 COVID-19 ya, datang ke Indonesia, semua hal berubah dan semua orang merasakan perubahannya, betul? Dari anak-anak sampai orang dewasa semua merasakan dampak dari si corona. Ya. Jadi banyak yang tiba-tiba stres, frustasi, karena ya memang semuanya datang dengan tiba-tiba. Gak ada yang merencanakan, gak ada yang tahu. Ya kan? Ada orang yang usahanya tiba-tiba harus jatuh. Ada orang yang harus kehilangan pekerjaan, benar? Karena adanya corona. Semua hal banyak berubah. Yang sekolah harusnya bisa duduk di kelas pakai seragam baru, sampai akhirnya seragamnya nggak muat karena sudah hampir 2 tahun nggak sekolah, nggak dipakai. Semua berubah karena corona. Dan satu hal lagi yang berubah, next slide. Tempat beribadah. Dulu sebelum ada corona bisa melakukan ini? Bisa. Kita bisa tiap minggu datang ke gereja. Mungkin bisa 1 minggu 2-3 kali kita datang ke gereja untuk beribadah. Tapi ketika corona itu datang, semua kegiatan di gereja lalu di stop. Bagaimana kita beribadah? Secara online, mengandalkan jaringan internet. Ya benar, malah bisa dilakukan di mana saja. Tapi secara rasa, entah kalian merasakan atau tidak, beda nggak ibadah di rumah dengan di gereja? Beda nggak? Beda. Ketika di rumah, online jam 8, nanti bisa diulang lagi selesai, berarti bisa bangun lebih siang, betul? Berarti bisa pakai baju seadanya aja deh. Mungkin bisa disambi sarapan, mungkin bisa disambi main game, mungkin juga bisa disambi mengerjakan tugas. Tapi kalau kita datang ke gereja, otomatis secara berpakaian kita sudah beda, ya enggak? Pasti kita menggunakan pakaian yang terbaik, rapi untuk datang ke gereja. Dan pastinya sudah mandi. Sudah belum? Oh belum, ada yang belum mandi. Siapa? Mbak Erma belum mandi ya? Ya ampun Mbak Erma. Next. Nah, ibadah di rumah. Ini yang terjadi di sekitar bulan Maret tahun 2020, benar? Sampai beberapa bulan kita harus beribadah di rumah. Kita harus menunggu tayangan YouTube, ya kan? Saya mau tanya, ketika online di rumah, kan worship leadernya ngajak nyanyi nih, benar nggak? Kalian nyanyi apa nonton? Nyanyi. Yang nonton? Siapa yang nyanyi? Angkat tangannya. Good. Siapa yang nonton? Loh, yang lain gak ibadah? Yang gak angkat tangan? Hello? Yang gak angkat tangan ngapain? Tidur, Pak. Yang penting disetel absen. Kevin hadir, habis itu tidur. Ya? Enggak ya, Kevin ya? Hah? Iya, absen aja, yang penting kelihatan namanya keluar, habis itu tinggal tidur. Ketika worship leader ngajak nyanyi, ada yang ikut nyanyi,
Dari sekian anak tadi, sekian yang ada di sini yang ikut nyanyi tadi ada berapa? 5? Ya kan, coba angkat tangan. Oh 6, 7, ada 7 anak yang ikut bernyanyi. Yang lain seperti nonton tayangan YouTube. Ya. Nah itu yang membuat rasanya menjadi berbeda. Awalnya mungkin dulu kita merasa, oh kok gini ya rasanya, nggak enak ya ibadah di rumah, harus seperti apa ya, rasanya tuh nggak ada, bener nggak? Semua merasakan hal yang sama? Yang saya rasakan seperti itu. Jadi ketika ibadah dia ikut nyanyi, tapi nggak ada tuh bisa betul-betul merasakan kehadiran Roh Kudus, betul-betul merasakan kehadiran Tuhan. Jujur jauh dari itu. Kok nggak enak ya? Tapi karena itu berjalan terus setiap minggu seperti itu, dan kita nggak ada pilihan lain, benar? Mau nggak mau harus online, ya kan? Mau nggak mau harus online. Lama-lama timbullah perasaan nyaman. Ya, kalian kalau kemana-mana berdua, cowok cewek, sama-sama terus timbul perasaan nyaman? Bisa? Iya. Bisa. Mas Ian tuh gak manggulnya sampai gini kan? Bisa. Ya, segala sesuatu yang berulang-ulang, segala sesuatu yang terjadi berulang-ulang, ya, dan kita nggak ada pilihan lain. Kita nggak bisa milih mau ibadah di mana, semua juga online, semua sama. Kita nggak bisa pilih, ya pilihannya hanya itu, duduk diam di rumah, ikut ibadah online. Yang ada, lama-lama kita merasa nyaman. Ternyata enak juga ya ibadah online. Gak harus keluar uang untuk beli bensin, gak harus mandi dulu, masih enggak aman, ya kan? Gak harus ganti baju mungkin. Lama-lama timbul perasaan nyaman. Oh, gak harus jam 8 kok, nanti bisa. Jadi bisa bangunnya agak mundur dulu, atau melakukan aktivitas yang lain dulu, baru nanti ibadah. Nah, lama-lama timbul perasaan nyaman, menikmati dengan ibadah online. Nah, ketika itu menjadi sebuah rutinitas, ketika itu menjadi sebuah gaya hidup yang seperti itu terus, kenyamanan itu ada. Dan tanpa kita sadari, ketika kita merasa nyaman ibadah di rumah, nyaman dengan keadaan yang seperti itu, sudah nggak ada rasanya rindu dengan Tuhan. Ya sudah ibadah aja, padahal dulu ketika ibadah offline, ya kita ikut ujian penyembahan, mendengarkan firman, seperti rasanya, ini yang saya rasakan, seperti rasanya ketika sudah pulang, seperti mendapat kelegaan, benar nggak? Teman-teman ngerasain hal yang sama nggak? Jadi kalau hari Minggu seharian itu belum ibadah. Jadi kalau dulu di sini ibadah kan ada pagi dan sore, ya ada pagi dan sore. Jadi kita bisa datang pagi atau sore. Nah sebelum ada corona, jadi kalau kita belum ibadah itu rasanya mau ngapain? Gak enak. Mau pergi pun, bepergian pun rasanya gak nyaman. Oh iya ya, masih terbuka, nanti belum ada. Nanti harus ada ibadah ini. Nah, tapi karena tadi terbiasa dengan ibadah yang berjalan secara online, kita menjadi kehilangan Roh Tuhan. Kita menjadi kehilangan kehausan kita terhadap Roh Kudus. Kita menjadi, ya sudah jalani aja, ikut ibadah, oke ikut ibadah. Nanti kalau di absen Pak Gembala ada, aku ditanya firmannya aku tahu, tapi di dalam hati kita sama sekali tidak merasakan sebuah kelegaan. Itu yang saya rasakan, jujur, itu yang saya rasakan. Jadi ya sudah ibadah, nyanyi, dengar firman, berdoa, tapi
Setelah selesai ya rasanya biasa aja, sama aja, nggak ada bedanya dengan tadi sebelum ibadah. Nah, itulah sebuah rutinitas yang membuat lama-lama menjadi sebuah kebiasaan dan kita membuat diri kita kehilangan roh Tuhan. Next. Ya, ini yang tadi saya katakan. Jadi dari yang tidak biasa lama-lama menjadi sebuah rutinitas dan menjadi biasa aja, nggak masalah tuh ibadah online seperti itu. Next Pak. Ya, di saat seperti itu kita terus-terusan ya ikut ibadah dengan nyaman. Adakah di hati saya masih mencari Tuhan di saat semua kegiatan ibadah sudah menjadi rutinitas? Ini yang saya katakan tadi, sudah tidak ada rasa haus terhadap Roh Kudus, sudah tidak ada kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan. Karena nggak ada lagi, kita nggak bisa cari Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang beribadah kalau betul-betul ibadah khusyuk di rumah, ya sudah, dia bisa benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Ada yang seperti itu, namun nggak banyak juga yang mereka merasa kok gini ya ibadah online. Ya, adakah di hati saya masih mencari Tuhan di saat semua kegiatan ibadah menjadi sebuah rutinitas? Ya, ketika semuanya menjadi sebuah rutinitas, yang namanya rutinitas itu berjalan setiap hari dan ritmenya sama, benar? Ya, ritmenya sama seperti itu terus. Itu yang bikin jadi hambar, nggak ada apa-apanya. Ya. Nah, dari tema yang diberikan teman-teman pengurus pemuda tentang berpuasa. Mungkin di antara kalian sudah sering berpuasa. Sering doa puasa? Atau hanya berdasarkan ini? Ikut saat ini kan sedang bulan puasa, ikut puasa juga. Ada yang ikut puasa? Hah? Kata ikut puasa, bangun jam 3 pagi juga? Ya, terus jam 6 nih, buka puasa juga. Ya. Yang lain? Beberapa waktu lalu di gereja kita juga, ya kan, mengajak kita untuk puasa. Beberapa waktu yang lalu, ya, mengajak kita untuk berpuasa. Nah, sebetulnya puasanya yang bagaimana sih yang Tuhan mau? Ya, kita lihat next. Kelihatan nggak ya? Nah, berpuasa dari di zaman Perjanjian Lama merupakan rutinitas orang Yahudi. Ya, mereka wajib berpuasa setahun sekali pada hari pendamaian. Terdapat di dalam Imamat 16 ayat 29. Dan puasanya mereka, ya, puasanya bangsa Yahudi pada saat itu mereka lakukan, mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan mereka, mengakui dosa mereka. Jadi puasa mereka itu mereka lakukan betul-betul untuk mohon ampun kepada Tuhan. Itu secara rutin mereka lakukan setahun sekali. Itu zaman Perjanjian Lama. Berikutnya, sejarah orang Israel berpuasa. Esther meminta orang Israel berpuasa untuknya sebelum ia menghadap raja untuk menyelamatkan bangsanya di dalam Esther 4 ayat 16. Jadi puasanya saat itu juga dengan tujuan
Esther meminta dukungan, ya kan? Minta dukungan. Jadi mereka diajak berpuasa untuk memberi dukungan. Lalu Daniel juga berpuasa terhadap daging dan anggur selama 3 minggu. Di dalam Daniel 10 ayat yang ketiga. Ezra dan beberapa orang yang berpuasa untuk memohon perlindungan dan permohonan Tuhan. Nah, nanti kita lihat bagaimana perbedaan puasanya orang di Perjanjian Lama dan orang-orang yang di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama mereka berpuasa untuk memohon ampun, untuk merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, untuk menyampaikan kepada Tuhan, ini loh aku Tuhan, aku mau bertobat, aku mau mengakui semua kesalahanku dengan berpuasa. Lalu apa yang menjadi berbeda? Next. Ya, ini selanjutnya next. Oke. Yesus mengkritik praktik berpuasa orang Yahudi di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Kita buka Alkitab kita dulu. Jadi, kalau tadi di Perjanjian Lama, orang-orang berpuasa untuk merendahkan hati, memohon perlindungan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, mengakui kesalahan, itu sangat berbanding terbalik dengan orang-orang yang ada di Perjanjian Baru. Ya. Bagaimana mereka berpuasa? Mereka, jadi dari ketiga hal di Matius 6 ada hal tentang berdoa, benar? Ada hal tentang memberi sedekah. Lalu berikutnya adalah hal tentang berpuasa. Yang Tuhan inginkan, ya yang Tuhan inginkan. Karena pada zaman pada saat itu orang-orang berpuasa hanya untuk, nih loh, aku puasa supaya dinilai menjadi orang yang levelnya lebih tinggi dari orang yang lain. Mereka berpuasa supaya mendapat sebuah pujian. Mereka berpuasa supaya dinilai menjadi orang yang baik, orang yang beriman. Dan Tuhan sama sekali tidak menyukai hal itu. Yang Tuhan mau ketika kita berpuasa, ya puasalah dengan sukacita. Jadi nggak ada di ayat 16, Pak. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, upahnya apa? Ketika mereka memperlihatkan diri, jadi puasa biar dinilai orang yang, wah ini keren ini, puasa ini, lemes. Terus disuruh nyanyi, aku
nggak mau nyanyi, aku baru puasa, nggak punya tenaga. Terus disuruh apa ya, bapak ibunya di rumah, saya rumah aku kan baru puasa. Apakah puasa seperti itu yang diinginkan Tuhan? Enggak. Ya, kalau kita hanya melakukan puasa yang seperti itu, yang ada kita yang dapat apa? Hanya pujian dari orang lain, benar? Wah, keren tuh si A puasanya. Tuhan nggak mau. Sama halnya dengan memberi sedekah, sama halnya dengan berdoa. Tuhan pun juga nggak mau ketika kita memberi. Ketika kita memberi, nggak mau tuh Tuhan kita mau untuk apa ya, di post, di publish. Kalau yang sekarang biasanya orang kasih apa ya, makanan nasi kotak ke jalanan, yang dilakukan apa? Yang tangan kanan ngasih nasi kotaknya, tangan kiri pegang handphone buat status. Itu yang tidak Tuhan mau. Tuhan sama sekali nggak mau seperti itu. Yang Tuhan mau, semua yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Gak penting pujian dari manusia, gak penting dinilai menjadi orang yang baik oleh manusia, sama sekali gak penting. Malah Tuhan katakan seperti itu malah seperti orang yang munafik. Next, muka murah bukan karena meratapi dosa, tetapi lebih karena ingin menunjukkan kesalehan beragama di depan orang. Itu yang dilakukan masyarakat Yahudi di perjanjian. Dan Tuhan gak suka. Tuhan gak mau kita seperti itu. Dan Yesus berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ya, apa tadi upahnya? Upahnya bukan dari Tuhan, ya upahnya hanya berupa pujian dari manusia. Berikutnya, atau berpuasa menjadi sebuah rutinitas saja. Berpuasa dilakukan tanpa mengerti makna dan tujuan yang mendasar dalam berpuasa. Orang munafik bukannya berpuasa untuk menangisi dosa, tetapi malah menambah dosa dengan mencari pujian dari manusia. Berpuasa dilakukan karena sebuah kewajiban, bukan karena hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu yang terjadi pada masyarakat Yahudi pada saat itu. Berikutnya, keinginan untuk berpuasa itu seharusnya muncul dari dalam hati, ya, untuk memiliki relasi yang baik dengan Bapa. Ya, oke. Ketika kita memiliki keinginan untuk, oh, aku mau mengambil waktu berdoa dan puasa, kita harus tahu dulu apa tujuan kita. Yang utama tujuan kita bukan hanya, oh Tuhan, aku pengen dapet jodoh, jadi aku harus berdoa puasa terus. Oh Tuhan, aku pengen keterima di Universitas A, atau aku pengen mendapat pekerjaan yang baik. Sebetulnya tujuan utama kita tidak itu, tapi apa? Dengan berpuasa kita menarik diri kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, untuk mengambil waktu khusus, memberi waktu yang lebih banyak kepada Tuhan. Dengan begitu, karena kalau kita berpuasa, otomatis tidak banyak hal yang kita lakukan. Mungkin kita bisa mengurangi aktivitas kita, benar gak? Nah, dengan begitu kita bisa memberi waktu yang lebih banyak kepada Tuhan. Kalau kita berpuasa memiliki tujuan yang benar di hadapan Tuhan, kita akan lebih tahu
apa mau Tuhan dalam hidup kita. Oh ini loh, ternyata Tuhan itu mau akunya begini. Percaya aja, apapun yang kita lakukan, kalau semua dilakukan untuk Tuhan, pasti hasilnya baik, betul? Dan satu hal, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Hanya kita mau minta gak sih? Hanya kita mau tunduk gak sih di hadapan Tuhan? Kalau sekarang mau ambil waktu untuk berpuasa, itu tadi, tentukan tujuanmu dulu. Kamu mau puasa, kamu betul-betul kalau mau puasa, beri waktu yang lebih banyak lagi untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita semakin tahu apa mau Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang ini mungkin tidak hanya menahan puasa, tidak hanya menahan lapar dan haus, ya kan? Haus dan lapar. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menarik diri kita lagi, ya, tunduk di hadapan Tuhan, tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Itu yang seharusnya kita lakukan. Saat ini semua punya gadget? Semua punya? Ya. Ada yang bisa satu hari lepas gadget? Gak bisa Mbak, untuk kerja. Gak bisa Mbak, untuk sekolah. Apalagi pada zaman sekarang ini, susah gak lepas gadget? Susah. Ya mungkin ada kalanya sekali waktu puasa gadget deh. Saya belum pernah sih, saya juga belum pernah. Karena ketika mencoba, kalau sekarang sekolah online nggak bisa, begitu bunyi handphone aja sudah pikirnya siapa ya yang WA? Jangan-jangan penting dari orang tua murid, atau jangan-jangan ada info penting dari kantor dinas dan segala macam. Nggak bisa. Tapi kok pas libur, coba benar-benar libur, pengen ditaruh gitu aja, nggak perhatiin. Tapi begitu bunyi, tangan, mata, rasanya gimana? Gatel, pengen lihat. Nggak bunyi pun juga pengen lihat, mesti tas scroll apapun lah itu. Mungkin sekali waktu perlu digalakkan di pemuda, puasa gadget yuk. Bisa nggak ya kira-kira? Karena apa? Dengan gadget seringkali kita menduakan Tuhan. Seringkali kita lupa. Sekarang Alkitab aja udah ditinggal karena ada gadget. Betul? Udah capek bawa Alkitab, Bang. Nah, kenapa punya smartphone? Kan udah smart, apa-apa ada di situ. Puasa tidak hanya menahan lapar, haus. Kalau di saudara yang muslim, nahan emosi, ya enggak? Seperti itu. Tapi yang lebih esensinya, lebih penting dari itu, ketika kita mengambil diri, mengambil waktu, memutuskan untuk berpuasa, kejar mau Tuhan dalam hidupmu. Tanya Tuhan, Tuhan, sebetulnya apa sih kehendakmu dalam hidupmu? Ketika kamu nggak tahu lagi kamu mau ngapain, ketika kamu nggak tahu mau habis ini sekolah di mana ya, atau habis ini mau kerja gimana ya nanti ke depannya, siapa ya jodohku, siapa ya, banyak pertanyaan yang muncul di usia kalian. Nah, waktu-waktu seperti ini gunakan untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan jalani puasa itu bukan sebagai sebuah beban. Tuhan gak mau. Ya, jalani puasa itu jadi sebuah hal yang sukacita demi kita mengejar mau Tuhan, demi
kita mau mengejar maksud Tuhan dalam hidup kita. Tanya Tuhan, pilih hatimu. Selama ini apa yang aku lakukan sudah benar gak ya motivasinya? Sudah benar gak ya jangan-jangan aku berpelayanan hanya untuk mendapat pujian? Itu juga perlu dikoreksi. Itu juga perlu ditanya lagi dalam diri kita. Motivasiku melayani, ya melayani untuk Tuhan. Gak penting pujian dari manusia. Selagi kita masih bisa layani Tuhan, ya itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berpuasa dengan sukacita, tidak menunjukkan sesuatu yang menjadi beban ketika kita berpuasa. Dan jangan sampai salah motivasi ketika berpuasa. Tanya Tuhan, apa kehendakmu dalam hidupku? Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dalam diri kita. Belajar mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kamu bingung mau kemana arahnya hidupku, ya Tuhan jawabannya. Tanya Tuhan, Tuhan maunya apa? Tuhan mau yang seperti apa? Ya, mari belajar bersukacita, berpuasa, dan tidak perlu menunjukkan hal-hal itu kepada orang lain. Gak penting. Pujian dari orang lain itu gak penting. Orang lain bisa puji-puji kita, tapi sekalinya kita jatuh, orang lain bisa lebih menjelek-jelekan kita? Bisa. Mungkin pujiannya hanya 1-2 kali, padahal kita melakukannya itu terus. Tapi sekali aja kita jatuh, apa yang kita lakukan sebelumnya hilang semua. Itu manusia, dan kita gak perlu itu. Kita sama sekali gak perlu itu. Yang perlu adalah kehendak Tuhan